Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Rabu 23 Juni 2021. Bersama saya, Frater Antonius Sabtono. Salam sehat, berkah dalam. Mari kita renungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 7 ayat 15 sampai dengan 20. Kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Camkanlah setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil kali ini, Yesus mengajar agar berhati-hati ataupun waspada terhadap nabi-nabi palsu. Kalau ada nabi palsu, itu berarti ada nabi yang asli. Namun tidak mudah untuk membedakan antara nabi palsu dan nabi yang asli, sebab nabi palsu akan menyamar sehingga sulit untuk dibedakan dengan yang asli. Selain itu, manusia tidak bisa melihat ke dalam hati seseorang, sehingga makin sulitlah untuk membedakannya. Karena itu, Yesus memberi petunjuk bagaimana membedakan yang asli dan yang palsu. Membedakannya adalah dengan melihat buah dari iman mereka. Buah yang baik berasal dari pohon yang baik, demikian pun sebaliknya. Maka perlu dipahami bahwa buah itu merupakan hasil atau akibat dan bukan penyebabnya. Karena itu, iman yang sejati menghasilkan perbuatan yang baik, dan iman yang palsu menghasilkan perbuatan yang tidak baik. Dengan demikian, kita akan mengerti dan memahami siapa yang dimaksudkan dengan nabi palsu dan nabi yang asli oleh Yesus itu. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengajar kita agar menjadi orang-orang yang kritis. Kita perlu kritis terhadap para pemimpin dengan melihat buah dari iman mereka. Apakah iman itu membuahkan hasil ataupun perbuatan yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan Injil, atau justru membawa orang pada kebenarannya pribadi dan menjadikan diri sendiri sebagai pusatnya. Maka mari kita mohon rahmat dari Allah agar kita tidak tertipu dan mengikuti ajaran-ajaran yang berpusat pada diri sendiri. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau sungguh mencintai kami sehingga tidak menginginkan kami tersesat. Karena itu, Engkau mengingatkan kami agar berhati-hati terhadap ajaran-ajaran palsu. Semoga kami menjadi kritis dan peka terhadap ajaran-ajaran yang keliru, yang menyesatkan diri dan mementingkan diri pribadi daripada kemuliaan-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua, keluarga kita,
orang-orang yang kita doakan dan aktivitas kita hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.